Wih teman, kemarin liburan sepulang kampung ini, masyarakat di seputar kampung Yulai itu sekarang semakin tambah banyak. Maksudnya kan di sana kan daerah pantai tuh, jadi kan kebanyakan orang-orang pendatang dari Timur Leste dan ada yang dari NTT tapi di luar dari wilayah itu sendiri. Jadi jadi saya lihat mereka punya cara bergerak, cara bergaul dan ataupun cara interaksinya juga sangat akur sekali dengan masyarakat setempat. Padahal di tempat-tempat lain, kayak misalkan masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal itu memang sangat berbeda jauh karena melalui pendekatan saja mereka tidak akur. Nah, sehingga kadang juga menimbulkan misalkan iri ataupun masih punya rasa-rasa lain sebagainya. Itu dong yang maksud nih dong masyarakat dari luar dong sampai bisa masuk untuk di kampung sana itu artinya dong masuk dalam untuk sana berkunjung dan kemudian kawin main dan menetap atau dong kayak mana artinya dong cara masuk itu kampungnya. Oh, dong punya tujuan masuk itu pertama kan di sana kan tempat wisata. Di sisi lain tempat wisata juga di sana kan daerah strategis untuk ini apa? Karena daerah pelabuhan toh otomatis jadi misalkan mereka melihat kondisi wilayah di sana kan mungkin sangat memungkinkan untuk mereka bisa berdagang dan apa namanya dan bisa dari tempat wisata jadi mungkin ada orang dari Bugis yang datang karena mungkin orang-orang pendatang mungkin mereka melihat bahwa di sana kondisi ekonomi mungkin artinya apa sangat memungkinkan untuk mereka bisa tinggal di situ sehingga mereka bisa tinggal di seputaran situ. Jadi di sana saya lihat orang-orang pendatang ini juga mereka sangat akrab. Dan kadang orang-orang pendatang dengan orang-orang pribumi mereka saling kawin mengawin sehingga mereka sampai sekarang juga sudah tinggal menetap di wilayah itu sendiri. Bagi sama di Flores itu kan kebanyakan kan ada yang bilang kan di Flores separuh dari mungkin ada yang punya nenek moyang kan dari luar dari orang pendatang tuh biasanya dari ada yang isunya dari Lombok sana lah dari pun luar lah dan datang pertama tujuan dagang jual dulu tuh dulu masih tonton soalnya enak tuh pendatang tujuan jual rempah-rempah atau mau cari rempah-rempah cari keinginan di Flores kan kayak di Momere kan daerah Pala, Cengke kan banyak tuh mungkin pedagang datang jual tapi mungkin karena ada rasa suka antara orang pribumi di Flores dengan orang pedagang tergendong sudah kalian mengawin dan sekarang menetap di sana. Baru memang saya bingungnya di daerah kami itu kan awalnya kan begini kan di sana kan pertama masih mayoritas itu kan agama Katolik semua agama Katolik tapi kemarin saya pulang saya lihat itu sudah mulai bangun masjid lalu agama Kristen Protestan juga ada jadi mereka punya pola interaksi itu sangat baik-baik saja misalkan kalau terjadinya misalkan perbedaan agama biasa terkadang juga bisa menimbulkan konflik sosial itu di masyarakat. Tetapi di sana kok saya lihat begini mereka punya akrab sekali, akrab sekali. Jadi itu yang buat saya bingung. Saya bilang, oh ini ternyata mereka punya cara komunikasi ataupun cara pendekatannya baik-baik saja sehingga bisa terjadi hal-hal seperti itu. Dan kebetulan saya pulang kan ada keluarga kan acara ada di situ toh. Nah kan posisi tetangga itu kan mereka masyarakat pendatang lalu berbeda agama lagi. Mereka juga ikut berpartisipasi di kan punya acara-acara adat itu. Mereka juga punya peran penting masuk ke dalam untuk kerja apa segala macam. Jadi itu yang membuat saya untuk apa sangat bangga dengan mereka punya cara pergerakan. Kan heran gitu. Memang saya heran. Tapi memang di sana juga kebanyakan masyarakat pendatang itu mereka bisnis. Karena di sana kan daerah pantai itu, jadi mereka bisnis. Misalkan ada yang nelayan dan ada yang bisnis ikan dan ada yang dari Bugis beberapa
kadar biologis itu yang mereka apa misalkan jual-jualan itu berupa barang-barang sembako ataupun barang-barang lain itu mereka selalu ini ke kios. Ya pertama kan tutung loh, banyak kalau misalnya di sana tuh kan ada warga pribumi dengan warga yang pendatang. Main dong tinggal itu dalam satu lingkup semua. Dong bagi blok misalnya di sini blok ini untuk orang pendatang, blok ini orang pribumi atau semua. Tidak. Sama-sama. Di sana mereka berbaur saja. Misalkan di samping kalau masyarakat lokal, di samping pasti masyarakat pendatang. Dan kebanyakan masyarakat pendatang, lalu di tengah-tengah pasti terselip di sana kan kebanyakan masyarakat pribumi. Lalu tiba-tiba pasti terseliplah rumah masyarakat pendatang di antara itu. Makanya mereka punya cara berbaur itu memang sangat menarik dan memang akrab sekali. Sehingga sampai sekarang itu tidak bisa dipisahkan bahwa mana yang masyarakat lokal dan mana yang masyarakat pendatang. Karena mereka kan sudah ada sistem kawin mawin tuh di itu masyarakat. Ya, dianggap semua keluarga tuh. Sudah ini. Jadi tidak untuk sementara tidak bisa dipisahkan lagi dan kita tidak. Makanya ketika mereka datang pertama mereka belum berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan, tetapi mungkin secara kira-katanya seperti apa sehingga sekarang mereka punya partisipasi di pemerintah juga. Mereka sangat berperan penting di dalam, aktif sekali. Padahal dulu mau dibanding juga mereka tidak berpartisipasi sama sekali, tetapi sekarang itu memang punya perubahan jauh berbeda dari yang tahun-tahun kemarin. Apalagi di sana juga bahkan kita melihat mereka punya cara berpartisipasi itu lebih semangat dari yang masyarakat lokal. Di situ kan kita sudah tahu lebih aktif. Masyarakat luar kan lebih aktif daripada masyarakat. Baru di sana kan misalkan ke agama Islam dengan agama Katolik, mereka misalkan beda agama toh. Jadi anehnya yang ketika ada hari raya besar misalkan ke agama Katolik itu Paskah, Natal, itu mereka selalu berpartisipasi dalam ikut dalam acara perayaan tersebut. Padahal mereka itu bukan agama Katolik, tetapi mereka punya rasa peduli dengan agama. Dan sebaliknya juga, kalau misalkan agama-agama Islam yang melakukan prosesi perayaan hari raya besar, agama Kristen Protestan, itu dari agama Katolik juga punya peran besar untuk ke sana. Misalkan mereka hanya menjaga parkir, keamanan, tetapi mereka punya peran dan mereka punya rasa peduli untuk sesama tetangga agama. Jadi begitu semua. Bagus kan? Iya, jadi apalagi mereka juga paham dan berpatokan pada Bhinneka Tunggal Ika yang mempersatukan kita, walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Itu yang punya. Itu bagus, bukan dengan ada muncul konflik. Dan memang di sana kita melihat juga dari dulu sampai sekarang tidak ada konflik, karena mereka punya cara kedekatan, bahkan mereka punya cara pola interaksi di sana aman-aman sehingga tidak menimbulkan konflik. Jadi kalau misalkan konflik juga kecuali ada kesalahpahaman saja, tetapi sebentar singkat saja, tidak membuat masalah itu untuk lebih besar lagi, tetapi mereka secara diam-diam atur secara kekeluargaan dan aman, berjalan lancar. Jadi sekarang begitu, apalagi di sana sekarang kita lihat sudah ada pembangunan apa segala macam. Sudah masjid banyak di sana. Di sana masjid satu, tapi soal penganut beberapa banyak. Semakin sekarang sudah banyak. Itu ada yang ini kawin masuk, kan misalnya warga pribumi toh dengan warga yang dari luar. Itu dong kawin masuk biar agama yang untuk luar atau itu biasa terjadi begitu juga. Di sana ada yang misalkan dari agama yang satu kawin dengan agama yang satu dipindah masuk ikut suami. Tidak, di sana kan kadang tidak pindah, tetapi lebih anehnya begini. Ada yang misalkan suami istri agama Islam, mereka rela masukkan mereka punya anak ke agama Katolik. Ini yang membuat salah satu kebanggaan juga. Di sana begitu. Makanya saya bilang ternyata mereka punya cara komunikasi, mereka punya cara menghargai itu dalam baik agama ataupun dalam hal-hal lain, itu mereka sangat akur sekali.